Redmi Note 13 5G ini, kalian bisa perhatiin doi kayak ngasih kita tuh visual secara layar tuh cakep banget. Bezelnya tipis, layar AMOLED 120 Hz juga, kayak percikan-percikan keramik gitu. Ini kalau sini polos ya, polos putih polos, terus baru ada berasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, ketemu lagi, balik lagi di video bareng Alinis. Nah, video kali ini kita mau ngomongin sebuah smartphone daripada Xiaomi, daripada Redmi yang sebenarnya sih belum rilis secara resmi ya. Cuman emang gue tuh kayak udah keburu pengen nyobain gitu, penasaran sama Redmi Note 13 5G ini. Ini ngomong kalian udah pada liburan belum? Atau masih ngantor? Yes, jadi mari aja langsung kita unboxing si Redmi Note 13 5G ini. Ini gue versi China-nya, belum resmi gitu ya, kayak gini. Dan kalau teman-teman nanti pengen banget beli si Redmi Note 13, saran dari gue mending nabung dulu aja, nunggu yang versi resminya aja. Ya ini karena gue tuh kebutuhan konten juga sebenarnya, dan juga pengen nyobain duluan Redmi ya. Langsung aja kita buka. Ini yang dapat apa aja? SIM card ejector, ada kayak buku panduan gitu. Terus wow, casingnya guys, casingnya sekarang teh warnanya hitam. Oke, warnanya hitam kayak gini ya teman-teman. Kelihatan gak sih? Sebenarnya kayak ada aksen halus garis-garis gitu. Design by Redmi, kelihatan nggak? Ya udahlah ya kalau nggak kelihatan. Model kameranya kayak gini, tuh udah ketahuan ya. Ada project model bagian atasnya juga, model kayak gini. Ini matte gitu ya. Ini ngomong-ngomong casingnya unik banget, warnanya hitam ya. Tapi kalau kalian sendiri kira-kira suka yang mana? Suka yang transparan aja, apa yang warna hitam biar nggak cepet kotor? Tulis aja di kolom komentar. Sebenarnya ada plus minusnya ya, karena kalau yang transparan itu kan mungkin kayak suka menguning gitu ya, tapi kita tetap bisa mempertahankan varian warnanya. Kalau yang hitam ini memang lebih nampaknya lebih awet. Tapi kalau nih kalau smartphone secantik ini itu gimana ya, kayaknya sayang gitu ya kalau kita tutupin warna hitam ya bu ya. Nah ini smartphone-nya, aduh coba dulu deh kita tutup dulu sebentar biar teman-teman ada kebayang nih. Putihnya kayak gini, ketutup warna hitam, modelnya kayak ada tambahan ataupun kayak ada jendolan gitu, jadi melindungi si kameranya sendiri. Yes, masuknya udah pas tuh teman-teman, presisi lah. Nah ini model port USB-C-nya kayak ditutup gitu, ada tutupannya. Set. Oke, kayak gini ya teman-teman. Modelnya gimana? Yuk tulis aja di kolom komentar ya. Ini mungkin kita taruh dulu sebelum kita ngomongin bagian si smartphone-nya, karena smartphone-nya so menarik banget untuk bagian desainnya. Nanti gue bakal cerita panjang lah. Teman-teman yang udah pernah ngikutin gue pasti tahu banget soal urusan desain. Mbak Eka panjang ngomongnya. Tapi tergantung smartphone-nya juga sih. Itu bisa kita ceritain apa Mbak, atau yang polosan aja. Nih USB sendiri dia pengecasannya USB-C. Ada orange-nya menandakan dia si Xiaomi gitu ya. Terus 33 watt ya teman-teman untuk pengecasan sendiri. Modelnya masih kayak gini nih. Tapi kalau versi Indonesia mah udah yang model biasa lah. Oke, jadi tadi isi box daripada Redmi Note 13. Kalau teman-teman mau lihat unboxing aja dari saya tadi, dan sekarang kita bakal ngomongin lebih lanjut soal si smartphone ya. So ini dia Redmi Note 13. Wow, tim putih mana suaranya? Ini warna putihnya gemes ya. Kita lihat lebih detail di sini. Sengaja nih gue backgroundnya gue ganti nih, tadi biasa kan putih-putih ala-ala marmer gitu ya. Sekarang kita ganti warna agak coklat gitu. Putihnya ini ngomong-ngomong ya guys, kalau kalian perhatiin nih tuh dia kayak ada gradasi ya, ada aksen-aksen ala-ala marmer gitu nggak sih teman-teman? Tuh yang halus banget kayak percikan-percikan keramik gitu. Ini kalau sini polos ya, polos putih polos, terus baru ada berasanya di bagian sini. Jadi dia gradasi gitu loh teman-teman. Cakep. Terus kayak kalau kita perhatiin lebih detail tuh kayak ada glitter-glitternya gitu di sini nih. Cuman di sini mah nggak ada, kayak polos aja gitu. Kok bisa ya dibikin nanggung kayak gini ya? Kenapa nggak sekalian aja warnanya ya? Tapi ini mengingatkan gue juga sama yang kemarin kita bahas Redmi 13C gitu ya, yang modelnya tuh kayak yang ala-ala si Poco F5 juga kayak begini-gini modelnya nih. Cuma ini bener-bener kayak pure putih banget guys, dan manis bagi gue nih. Tuh kan ya, tuh. Model kamera sendiri dia modelnya kayak gini. Ada dua kamera dengan ada frame kameranya lagi di sini. Kameranya cukup kayak ala-ala glass juga. Jadi ini tampak jelas banget. Doi memiliki 108 megapiksel untuk bagian kamera utamanya. Terus satu lagi dilengkapi dengan 2 megapiksel sebagai depth kamera. Model kamera kayak gini suka ada list warna ininya ya, warna silver gitu.
Terus ini gue ngerasanya sih walaupun dia kayak memantulkan cahaya ala-ala glass glossy, tapi sejatinya ini gue ngerasanya dia polikarbonat. Oke, menariknya ini bagian sampingnya tuh warna putih juga. Biasa kan kayak ala silver ya, ini warna putih juga. Ada control volume, salah, ini control volume. Ada si power, terus bagian atasnya ada port jack audio. Ada apa nih, air blaster ya. Terus bagian kiri ini SIM tray. Jadi dia ini hybrid, bisa aktifin 2 SIM atau 1 SIM plus 1 tambahan micro SD. Cus. Lalu ada juga si speaker dan juga USB-C di sini. Nanti kita cek ya speakernya kira-kira ada berapa. Kayaknya ada 1, nantilah kita cobain. Dan ini ngomong-ngomong saya agak salah fokus teman-teman, ternyata smartphone-nya kayak ringan gitu ya. Ringan banget sih dipegangnya nih. Ya nggak seberat beban hidup. Apa sih? Pokoknya ini ringan banget dan juga lumayan tipis sih, mungkin karena di model flat aja sih, jadi kelihatannya kayak tebal gitu. Warnanya putih unyu sih. Terus kita bakal balik ke bagian layar yang juga nggak kalah menarik. Kita nyalain dulu. Dan ini dia tampilan utama daripada Redmi Note 13 5G. Ayo, kalian salah fokus sama apanya? Sama bezelnya kak. Yes, bener banget. Ini ngomong-ngomong, bezelnya tipis banget ya guys, setipis dompet di akhir bulan. Pokoknya nih tipis banget gue ngerasanya ya. Jadi kalau teman perhatiin kan ini sudut-sudut sampingnya tuh dia putih ya. Kalau dia bezelnya agak tebel ya nggak kece gitu ya. Dan ini ternyata bezelnya tipis banget. Terus gue suka kenapa dia modelnya balance gitu loh, kayak rata. Bezelnya tuh balance, jadi atas, bawah, kanan, kiri itu cucok gitu ya. Terus kalau memperhatiin pancolnya coba deh lihat ya, mungil banget gak sih guys? Setuju gak? Tulis aja di kolom komentar ya. Kayaknya agak-agak mungil dan imut aja gitu di bagian tengah sini. Bahkan gue ngeliatnya kayak agak ke atas, tapi enggak juga sih. Terus ini agak salah fokus juga ternyata kalau teman perhatiin, layarnya dilihat dari berbagai sisi, so cantik gitu ya, saturasi warna ditawarin karena juga udah AMOLED juga kan, 6,6 inch gitu untuk bagian rasionya. Oke, kita cek dulu untuk bagian speknya menggunakan MIUI versi 14. Ini gue nggak tahu nih ke depan nanti yang resmi Indonesia apakah sama, apakah nanti bakal kedapatan HyperOS, kita nggak tahu, tungguin aja. Tapi kalau kalian punya informasi lainnya boleh dong sharing di kolom komentar ya, baiknya kayak gimana tuh. Terus storage sendiri, ini gue mengambil varian terbesarnya hingga 256 GB teman-teman. Lalu ini bukan bawaan, sejatinya kayak gue udah install beberapa aplikasi lainnya kayak Antutu lah, game gitu ya. Jadi bukan pure pada saat nyalain gitu ya. Terus buat spek lainnya kita cek aja lebih detail. Di sini Redmi Note 13 5G, RAM bawaannya 12 GB, buset, gede banget. Terus bisa juga di-expand hingga 4 GB lagi, Android versi 13, dan ini baterainya tuh 5000 mAh ya teman-teman. Jadi walaupun doi terbilangnya kayak tipis, itu nampaknya juga kayak ringan, ternyata baterai juga lumayan gede di 5000 mAh. Nice. Terus kita lanjut untuk bagian refresh rate sendiri, kita lihat ini by default, tapi kita bisa custom maksimal hingga 120 Hz. Wadaw, jadi pantasan agak ngacir gimana gitu ya. Nah, ini ngomong refresh rate sendiri 120 Hz, terus juga layar AMOLED kira-kira bakal sekuat apa ya baterainya, penasaran juga sih. Ya nantilah, kalau udah ada versi resminya bakal kita bahas lebih detail lagi. Nah, kalau buat CPU sendiri menggunakan Dimensity 6080 dan Antutu dapat di angka 454.000-an nih teman-teman. Udah gede lah ya hitungan ya. Dan sekarang kita mau cobain main game. Oke, sini sekarang kita cek bagian speakernya doi 1 guys. Speakernya jomblo. Ayo, siapa di sini yang jomblo? Oke, sekalian ya teman-teman bisa dengerin juga untuk hasil suaranya. Cuman emang yang bikin salah fokus adalah nggak balance aja sih, di bagian kanan aja gitu. Ini ngomong-ngomong kita setting di 50%. Suaranya speakernya untuk ukuran 1 masih oke ya, maksudnya yang bum-bum berasa gitu. Cuma memang jatuhnya kayak kurang balance aja loh gitu teman-teman. Ini kalau pas masuk ke ruangan kayak gini, tapi so far ini layarnya smooth ya. Tadi kan karena gue setting juga di 120 Hz juga. CPU-nya juga termasuk kayak mumpuni sih. Ini ngomong-ngomong saya nggak ketemu musuh ya guys ya, jadi ya udahlah ya. Lanjut kita ngomong untuk bagian kameranya aja. Tapi so far sih kayak untuk kali pertama sih gue ngerasa kayak dia smooth gitu ya untuk bagian si
sensitivitas layarnya oke gitu, dan suhunya aja nih yang paling agak sedikit itu aja, yes gitu. Lanjut kita beralih ke bagian kameranya. Ini jujur aja ya, di bagian kamera ada sesuatu yang hilang. Jadi kalau kita cek di sini, lensa utamanya sebesar 108 megapiksel, keduanya itu sebagai deep kamera, dan buat kamera depannya itu dikasih 16 megapiksel. Kita cek dulu untuk bagian menu kamera yang di bawahnya. Menu kamera yang di bawahnya. Dimana di sini ada 108 megapiksel, iya. 18 megapiksel yang bisa juga 2 kali zoom gitu ya. Ini resolusi besarnya ya. Terus bisa dikasih filter juga 108 megapikselnya, baik. Terus dikasih ini dikit. Rekaman video sendiri maksimal bisa hingga berapa nih? 1080 piksel. Kok gitu nadanya? Kayak berharap lebih gitu teman-teman. Terus untuk bagian FPS sendiri kita lihat ini nggak bisa dirubah nih teman-teman, kayak mentok di 30 fps aja. Sayang banget gak sih? Terus ada juga fotonya sendiri, oh salah, kamera depannya juga sekalian, kamera depannya sama 1080 30 fps juga ya guys. Buat foto 1 kali, 2 kali, 4 kali, 6, 8, 10 tuh bakal kayak gini. Nah ini nih tadi yang gue bilang, kayak ada sesuatu yang hilang. Iya, ayo nggak ada apa teman-teman, notice nggak di sini? Jadi kalau udah nih biasanya kan Redmi, Xiaomi gitu selalu jadi smartphone yang bisa dibilang terjangkau tapi punya kamera yang lengkap gitu ya, termasuk ada si lensa ultra wide ataupun 0,6 lah bahasanya gitu ya. Sekalipun kemarin tuh kita bahas pernah Redmi 12 aja itu kelasnya ya, dikasih ultra wide juga, dan itu tidak menjadi kayak poin plus lah buat Redmi gitu, buat Xiaomi. Tapi di sini nggak nemu nih teman-teman ultra wide yang nggak ada gitu ya. Ya semoga sih, harapan gue mungkin nanti pas versi resmi Indonesia dikasih lensa ultra wide. Iya, jadi kayaknya nih Redmi kayak ngasih penyesuaian gitu ya, kayak desainnya makin cakep, terus kameranya digede, ini kamera belakangnya nih 108 megapiksel, tapi kayak lensa ultra wide itu kayak hilang gitu teman-teman. Tapi nih menurut kalian sendiri kayak gimana? Kalian lebih suka gimana? Tetap ada lensa ultra wide biar lengkap tapi resolusinya nggak usah besar-besar banget, atau model yang kayak gini? Boleh aja tulis di kolom komentar ya. Jadi biar kita tahu nih sebenarnya teman-teman tuh requestnya kayak gimana gitu. Ada juga mode potret yang bisa kita atur bokehnya, mode naiknya nggak ada fitur lain-lain di sini ya, dan juga adanya mode more ada. Dan ini dia beberapa sampel fotonya. Hai, ini contoh perekaman kamera belakangnya Redmi Note 13 5G. Jadi maksimal perekaman video sendiri di 1080 30 fps nih teman-teman. Kita nggak tahu nih nanti yang versi resmi Indonesia apakah bisa lebih tinggi gitu ya. Cuma memang kalau kita lihat di fiturnya sendiri pun masih cukup terbatas, kayak nggak ada steady-steadyan. Terus ya sambil jalan kurang lebih bakal kayak gini lah. Cahayanya sih lumayan cukup terik dan ya kelihatannya di layar masih oke sih. Gimana guys? Saya ceritanya mau videoin kupu-kupu nih, kupu-kupu mendidih sih. Oke, jadi tadi Redmi Note 13 5G. Ini lagi-lagi gue ingetin, ini masih versi China-nya, belum yang resmi Indonesia. Jadi mungkin akan ada perbedaan ya, kita lihat aja nanti teman-teman, tunggu aja tanggal mainnya. Tapi ngomong-ngomong, bakal rilis resmi Indonesia nggak ya? Terus kolom komentar deh sekalian ya. Tapi yang pasti-pasti aja kesimpulan daripada Redmi Note 13 5G ini, kalian bisa perhatiin doi kayak ngasih kita tuh
visual secara layar tuh cakep banget, cantik guys ya. Bezelnya tipis, layar AMOLED 120 Hz juga, dan juga punya desain yang juga ala-ala kayak apa sih bahasanya, granit kali ya. Kayak lantai-lantai rumah-rumah mewah gitulah. Terus juga nggak lupa dia punya kamera sebesar 108 megapikselnya, walau sejatinya kayak tidak dilengkapi dengan ultrawide, dan juga untuk bagian speakernya tadi kan masih jomblo gitu ya. Sisanya teman-teman bisa komentar aja menurutnya si Redmi Note 13 5G ini kayak gimana, ditungguin apa enggak, boleh aja tulis kolom komentar. Semoga aja Xiaomi Indonesia bisa membawa segera mungkin. Ya udah, sekian dari gue, terima kasih sudah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya, dan saya ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari gue lagi, dan saya bilang see you, bye bye.